Satu foto bisa menghancurkan persepsi yang dibangun bertahun-tahun. Itulah yang kini terjadi pada Pancatera. Kehadiran 4 personelnya dalam perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka mendadak menjadi sorotan. Bukan karena mereka datang ke sebuah acara kenegaraan, tetapi karena publik merasa ada sesuatu yang tidak nyambung antara citra kritis yang selama ini dibangun dengan pilihan mereka tampil di tengah seremoni kekuasaan. Di media sosial, kritik pun bermunculan. Sebagian netizen bahkan merasa kecewa, seolah nilai-nilai yang selama ini mereka dengarkan melalui In Her View tiba-tiba berhadapan dengan sebuah realitas yang berbeda. Lantas, sebenarnya apa yang membuat polemik ini begitu besar? Pancatera bukan sekadar kelompok yang membuat konten hiburan. Melalui In Her View, mereka membangun ruang percakapan mengenai kehidupan perempuan, karier, relasi, kesehatan mental, gaya hidup, hingga berbagai persoalan sosial. Pesan yang dibawa sangat kuat. Perempuan harus punya suara, punya pilihan, dan berani menentukan jalannya sendiri. Masalahnya muncul ketika publik melihat para figur di balik narasi tersebut hadir di istana, berpenampilan resmi, tersenyum, berfoto, lalu membagikan momen itu ke ruang publik. Bagi sebagian orang, itu hanyalah menghadiri undangan negara. Tetapi bagi sebagian pendengar Pancatera, foto tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar. Mereka melihat adanya jarak antara narasi pemberdayaan dengan simbol yang ditampilkan. Disinilah persoalannya menjadi rumit, karena politik tidak selalu bekerja dalam hitam dan putih. Ada pula suara yang membela Pancatera. Menurut pandangan ini, perbedaan politik tidak seharusnya membuat seseorang tidak bisa duduk bersama, bekerja sama, atau berkomunikasi dengan pihak yang berbeda pandangan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Simbol memiliki kekuatan besar. Ketika seseorang yang dikenal membawa narasi kritis tampil dalam sebuah seremoni kenegaraan, publik bebas memberikan tafsir. Apalagi jika momen tersebut hadir di tengah berbagai persoalan sosial yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Dan ketika kritik semakin besar, Pancatera akhirnya memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf. Mereka mengakui bahwa kehadiran dan unggahan foto dari perayaan tersebut telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Pancatera juga menyatakan menerima kritik tersebut sebagai koreksi. Namun yang menarik, mereka tetap menegaskan bahwa In Her View dan Pancatera berjalan secara independen, dibiayai secara mandiri, serta tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah maupun lembaga politik tertentu. Mereka juga mengakui bahwa masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian. Di titik inilah permintaan maaf tersebut menjadi lebih dari sekadar respons terhadap sebuah kontroversi. Karena publik kini tidak hanya menunggu kata-kata, publik akan melihat apakah ada perubahan dalam cara mereka menggunakan platform tersebut, sebab membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang. Tetapi ketika persepsi independensi mulai dipertanyakan, pemulihannya tidak cukup hanya dengan satu unggahan klarifikasi. Dan kontroversi ini semakin menarik karena Pancatera diisi oleh 4 figur dengan rekam jejak yang cukup kuat. Ada Marissa Anita yang dikenal sebagai aktris, jurnalis, presenter, sekaligus komunikator dengan latar pendidikan media dan pengalaman panjang di dunia penyiaran. Ada Kai Surya yang banyak berkecimpung dalam isu keberagaman, kesetaraan, inklusi, serta kepemimpinan. Kemudian, Caroline Surahmat, profesional broadcasting dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di radio, televisi, hingga media internasional. Dan Karina Basrewan yang membawa isu lingkungan, keberlanjutan, serta komunikasi perubahan iklim ke dalam perjalanan profesionalnya. Justru karena keempatnya memiliki reputasi dan rekam jejak tersebut, standar publik terhadap mereka menjadi lebih tinggi. Mereka bukan sekadar pembuat konten. Ketika seseorang memiliki ruang publik yang besar, setiap keputusan personal bisa ikut dibaca sebagai bagian dari pesan yang mereka bawa. Inilah pelajaran terbesar dari polemik Pancatera. Di era media sosial, popularitas datang bersama akuntabilitas. Semakin besar audiens, semakin besar pula ekspektasi terhadap konsistensi. Dan ada bahaya yang harus diperhatikan oleh semua platform independen, performative activism. Ketika nilai-nilai sosial, pemberdayaan, dan keberpihakan hanya terlihat kuat di depan kamera, tetapi dianggap tidak tercermin dalam keputusan nyata, publik bisa mulai mempertanyakan ketulusan narasi tersebut. Namun, kritik juga harus tetap proporsional. Satu kontroversi tidak otomatis menghapus seluruh kontribusi sebuah platform. Begitu pula satu foto
tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai seluruh perjalanan seseorang. Yang paling penting adalah apa yang dilakukan setelah kontroversi terjadi. Apakah kritik benar-benar menjadi evaluasi? Apakah independensi akan dibuktikan melalui karya? Dan apakah narasi yang selama ini mereka bangun akan tetap konsisten ketika berhadapan dengan berbagai kepentingan? Karena pada akhirnya, reputasi dibangun bukan dari satu pernyataan. Jadi, menurut kamu, menghadiri acara kenegaraan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam demokrasi atau justru menjadi persoalan ketika dilakukan oleh figur yang selama ini membawa narasi kritis dan independen? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Foto podcaster Pancatera dengan Prabowo dan juga Didit yang lagi diomongin semua orang. Untuk yang ini aku butuh pencerahan dikit sih. Nah jujur aku suka banget sama Marissa Anita. Walaupun untuk Pancatera podcast ini aku cuma nonton paling 1-2 episode aja. Jadi aku gak terlalu ngerti kenapa pada benci banget. Yes, narasi obrolan yang diomongin ini lumayan negatif. Banyak banget netizen tuh yang mempertanyakan kehadiran mereka di istana tersebut. Dan menyoroti citra independent woman dan woman empowerment yang selama ini mereka bangun di podcastnya. Oh, I thought you're done. Exactly. That's passive aggressive at its finest. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan. Maybe we do need to create a space for ourselves. Sampai udah ada permintaan maaf dan klarifikasi juga. Tapi aku pengen nanya balik sih ke audiens. Sebagai orang yang kurang mengerti konteks fullnya, kenapa foto di istana tersebut bikin orang-orang pada sangat kecewa dan ramai-ramai mempertanyakan apakah foto bareng presiden dan Diditnya, apakah kehadiran di istananya, apa soal ekspektasi audiens terhadap integritas mereka selama ini, atau apa?